Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qaddaqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah untuk teman-teman pada kesempatan malam hari ini, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah selalu mencucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada diri kita semua. Semoga amal ibadah yang kita jalani di bulan suci Ramadan ini Allah terima dan Allah jadikan suatu amalan-amalan kebaikan di hadapannya. Jadi saya tegaskan juga kepada kalian bahwa sesungguhnya saya tidak bermain Facebook. Hati-hati, banyak yang mengatasnamakan saya di Facebook. Ya, banyak yang mengatasnamakan saya di Facebook. Selain nomor yang tertera di channel YouTube ini, saya tidak akan bertanggung jawab. Jika kalian ingin silaturahmi dengan saya, cukup di nomor yang tertera di channel YouTube ini. Jangan di Facebook, karena di Facebook saya tidak bermain. Ya, tolong digarisbawahi. Jadi gini teman-teman, saya pada hari ini diundang oleh Ibu Ningsih. Di mana Ibu Ningsih ini ada suatu permasalahan yang menurut dia ini agak rumit, agak sulit. Karena ini mencangkup daripada suatu hal-hal yang gaib. Dari itu dia mengundang saya, tidak lain ingin diselesaikan permasalahan ini. Semoga datangnya kita ini memberikan suatu jalan keluar. Amin, amin. Ya, ayo langsung kita datangi saja. Ya, Bu. Rumahnya ada di sini. Ya. Tah Ibu Ningsih. Ya. Assalamualaikum Bang Ujang. Assalamualaikum Ibu. Bu, benar di sini rumahnya Ibu Ningsih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Ningsih. Ibu Ningsihnya di mana? Di dalam. Di dalam. Iya. Coba aku ketok-ketok Bu ya. Izin ya, Bu. Coba Bang Ujang. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini Ibu Ningsih ya yang tadi mengundang. Ini Ibu Ningsih, saya Sapaat Bayhaqi. Alhamdulillah sampai juga di rumahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita ngobrol di dalam aja. Ya, ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gas, ayo duduk. Saya di mana? Sini. Bu Ningsih, kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa jalan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf malam-malam nih. Saya sampainya malam karena memang perjalanannya agak jauh. Perjalanannya mencapai 10 jam. Begitu. Ini Ibu Ningsih redo tuh kalau di video kan? Redo. Iya. Kalau redo coba Bang Ujang kasih mikrofonnya. Ya, kurang tarik gini. Iya. Ini saya boleh ngerokok nggak Ibu Ningsih? Iya. Boleh. Apa-apa. Alhamdulillah. Iya udah siapin asbak. Berarti boleh ngerokok Bang Ujang namanya. Iya. Apa lanjut? Coba kita langsung ke masuk permasalahannya aja. Ya, kalau masalah minum, tadi kan Ibu Ningsih sempat menawarkan minum. Nah, minumnya itu nanti saja selepas saya ingin menyelesaikan permasalahan ini. Coba jelaskan permasalahannya itu apa? Gini Gus, makanya minta tolong ya Gus itu karena mau minta tolong tentang suami saya. Suami memang kenapa? Suami saya sakit, nggak tahu penyebabnya kenapa. Tiba-tiba dia sakit kayak gitu aja. Saya udah dibawa kemana-mana, tapi tetap aja nggak ada perubahan. gitu. Nggak ada perubahan, malah semakin parah, semakin hari malah semakin parah. Nah, ini yang saya tanyakan sama Ibu Ningsih, ada sesuatu kejadian nggak di dalam rumah tangga Ibu Ningsih terhadap suami? Ya, banyak. Kejadian yang benar-benar masuk ke dalam gaib. Pernah nggak? Ini di sini saya merasakan suami kamu ini melakukan sesuatu di sini.
Ya kayak seperti ini ya, kalau misalnya setiap malam tertentu gitu, suami saya tuh sering kayak ngelakuin seperti Kayak ritual. ritual kayak gitu. Setiap saya tanya, dia marah. Mm-mm. Pokoknya setiap saya tanya, dia pasti marah. Marah. Ya, Terus nggak apalagi tahu yang terjadi tujuannya sama apa. kamu? Apalagi yang terjadi sama kamu? Ya saya Pernah sering, nggak kamu ini dijadikan tumbal? ya dia pernah bilang seperti itu. Cuman ya saya sama suami ya, masa Mm-mm. suami kok tega gitu. Mm-mm. Namanya sama istri kok dia tega. Ingin menumbalkan. Iya, Tapi benar-benar berbuat ingin, kayak gitu. tapi benar-benar ingin dilakukan sama suami kamu itu untuk menumbalkan kamu. Iya, dia Sempat sering dilakukan. bilang. Dia sering bilang. Dia sambil marah, Sambil ya marah. bilangnya, iya. Nah, ketika dia bilang, kalau manggil kamu apa? Ibu, Ibu. ibu. Mm-mm. Bu, contoh, apakah dia berbicara seperti ini atau enggak? Kamu ingin ditumbalkan, nanti efek dari kamu ditumbalkan itu, kamu akan menjadi apa? Apakah kamu nanti dibilang sama dia akan tewas, ataupun kamu hanya menjadi tumbal hidup? Tumbal hidup itu hanya jaminan. Ya, Jaminan terhadap apa yang dilakukan sama ritualnya dia. ya, dia bilangnya hanya tumbal hidup aja. Jaminan hidup. Iya, katanya saya tidak akan kenapa-napa. Nggak Dia kenapa-napa. bilangnya seperti itu. Mm-mm. Cuman ya saya takut ya, namanya kan udah Tapi sempat dilakuin nggak tumbal. sama suami kamu itu untuk penumbalan diri kamu? Sempet, soalnya Sempat dia dilakukan. Berapa sempat kali melakukan dilakukan itu? ritual. Dia sudah melakukan 3 kali. 3 kali. Iya, Selepas kamu dilakukan ritual tumbal hidup iya. buat diri kamu terhadap suami kamu, efek dari kamu setelah melakukan ritual itu apa yang kamu terima di dalam diri kamu itu efeknya? Apakah kamu ini merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuh kamu? Apakah kamu ini jadi bisa melihat makhluk-makhluk begitu? Iya, ya sering ya Gus. Kalau misalnya sering, kalau malam sering ngedengar suara yang misalnya ketawa, atau yang nangis, atau sering melihat sosok-sosok yang Seram. lewat gitu ya, iya, Heeh. serem gitu. Berarti intinya di dalam ritual ini kamu sudah dilakukan oleh suami kamu. Sudah, Selepas itu terjadi pada diri kamu itu perubahannya itu. iya, Seperti kamu ini bisa melihat seperti itu. hal-hal gaib kayak Hal-hal gitu, gaib. mendengar suara-suara yang Apalagi yang benar-benar parah menurut kamu itu? Apa ada sesuatu yang terjadi di badan kamu atau enggak? Apa mungkin jadi gatal-gatal menimbulkan goreng atau bagaimana gitu? Karena kalau tumbal di mana, dimanapun, maupun itu tumbal untuk mati, maupun itu tumbal hidup, semuanya akan berefek fatal. ya. Badan kayak yang panas, Gus, kayak yang kebakar gitu ya. Bakar. Iya, Karena kalau saya perhatikan, suami kamu ini hanya mengiming-iming bahwa kamu tidak terjadi kenapa-napa. Padahal sesungguhnya kamu ini akan tewas juga. iya, Makanya kan udah terjadi kan sesuatu yang kamu rasakan di dalam tubuh kamu ini kan. iya, Ini kamu sudah terikat sebenarnya, udah diikat oleh suami kamu. Sekarang suami kamu ini sakit. iya, sakit Coba di mana? di sana. Ayo coba. Mukanya jadi putih begini. Iya, Jadi putih begini mukanya. iya, semenjak Ya Allah, sakit Rabbal baraya. jadi seperti itu. Asbak kami longnya. Sorot eta mukanya tah. Jadi putih begitu mukanya ya. Kulitnya kayak bekas habis terbakar. Iya, Ini sebenarnya kalau saya perhatikan, Bu Ningsi, dia ini gagal di dalam suatu pesugihan. Dia menjalankan ritual ini gagal, iya. sehingga dia yang menjadikan tumbal. Oh, Saya akan bantu ini semua. Asalkan kalau dari hatinya dia ingin bertobat, saya akan bantu. iya, Gus. Apakah kamu nggak mengingatkan bahwa ini salah? Bahwa ini jalan yang salah kamu ambil? Kamu kan sebagai istri, masa kamu nggak beri nasihat terhadap suami kamu? Sudah Gus, sudah sering diingatkan, tapi lebih galakan dia. Dia selalu marah setiap saya bilang kalau hal kayak gitu tuh nggak baik.
ya, bisa merugikan diri sendiri. Tapi dia malah marah-marahin saya, dia malah maki-maki saya. Sudah berapa bulan, sudah berapa hari dia menjalankan ritual ini? Belum sampai bulanan? Belum sampai Ada bulanan. seminggu? Ada. Oh, berarti dia baru ingin melakukan ritual, tapi gagal. Memang ritual apa yang dia lakukan? Pernah nggak dia nih ngomong sama kamu, apa yang sedang dia jalanin pesugihannya? Dia kayak katanya sih dia tuh pesugihan kayak sama apa Buat ya, kaya atau apa? Iya, dia sih pengennya dia tuh pengen kaya. Pengen kaya. Ya. Memang kamu nggak ingetin bahwa ini kan sudah cukup ini. Ini kamu syukurin loh, rumah udah bagus. Ya. Kamu beri nasihat suami kamu, ini salah sebenarnya. Jangan sampai kamu pun diikat menjadi suatu tumbal. Tapi kamu tahu, pernah mengintip dia nggak jalan ke tempat dukunnya? Pernah. Membuntuti? Pernah, Gus. Nah, waktu itu saya ikutin. Siapa punya nama dukunnya? Pak Jajang. Oh, Pak Jajang. Iya. Saya pernah Mbah ikutin Jajang dia. Malam-malam dia kan pergi ya. Saya sampai ikutin ke tempat dukunnya. Dia pas ya dia masuk ke rumah ya saya hanya nungguin aja gitu. Nungguin dari jauh. Iya. Nungguin. Tapi intinya jauh. Kamu sempat memberi nasihat bahwa ini salah. Sudah, Gus. Tapi dia tetap keras. Sudah berkali-kali. Mungkin apa dia mengatakan, apakah kamu ingin hidup susah terus gitu? Iya. Ya intinya dia pengen kayak orang-orang. Katanya dia pengen punya segalanya. Pengen punya segalanya. Iya. Kebakar mukanya kayak seperti kebakar ini. Bekas bakaran. Mangap aja. Tapi nggak bisa ngomong ini. Enggak. Nggak bisa ngomong. Boleh saya narik sukmanya ya? Saya mau tanya dulu. Iya, Gus. Saya mau cari informasi dulu tentang Bapak ini. Saya mau tarik sukmanya dulu. Oh, Cup siap ya? Mbak Tete di belakang. Kasih mikrofonnya. Sini. Saya mau tahu dulu. Karena dia ini nggak bisa berbicara. Dia terbelenggu oleh dukun diikat dengan banyak makhluk. Assalamualaikum, Pak Tardi. Oh, pengen rokok? Pak Tardi pengen rokok? Oh, pengen rokok, Bang Ujang. Kasih rokok. Udah lama nggak ngerokok, Pak Tardi ya? Kretek ya, Mbak. Kretek aja ya. Yang enggak sundutin Bang Ujang. Oh, pengen rokok. Ini benar, jasad Pak Tardi. Ngomong ya, ngomong. Benar? Benar. Pak Tardi pengen rokok? Iya. Oh, berarti udah lama nggak ngerokok ya? Iya. Pak Tardi itu siapa? Itu istri saya. Istri saya, istri Pak Tardi. Iya. Pak Tardi kenapa bisa seperti ini? Saya menganut ilmu pesugihan. Oh, menjalani pesugihan. Menjalani pesugihan. Menjalani pesugihan. Iya. Kenapa bisa seperti ini mukanya? Saya terikat kontrak sama Dukun sama pesugihan itu. Ini berarti gagal kamu ritualnya? Iya. Gagal. Pesugihan ini gagal sehingga efeknya terjadi kepada diri kamu. Saya ikut kontrak gaib sama Pesugihan apa? Kekayaan. Kekayaan. Memang Pak tadi masih kurang apa? Masih kurang. Masih kurang. Iya. Wajar sifat manusia. Ya. Saya pengen kayak ikut kontrak gaib. Oh, kontrak gaib. Iya. Pesugihan berarti. Iya, pesugihan kontrak gaib. Pak Tardi, tumbanya istri saya. Saya tanya dulu, jasad kamu kan seperti ini nih. Iya. Yang kamu rasakan seperti apa? Saya ini ingin tahu, kamu merasakan apa seperti ini? Panas. Panas, terbakar. Terbakar. Terus? Batal. Sukma kamu terbelenggu? Iya. Sukmanya terbelenggu. Jadi ini saya ambil sukmanya satu, saya pinjam dulu. Saya diundang sama istri kamu. Iya. Ibu Ningsih. Untuk menolong kamu. Iya.
Tapi asbak dulu tah. Tapi kalau kamu masih tetap kekeh ingin melakukan pesugihan sampai kamu tega ingin menumbalkan istri kamu, Iya, saya nggak akan bantu. Saya akan pulang. saya mau tetap kekeh. Oh, kamu tetap kekeh. Iya, karena saya sudah terikat sama Kamu penasaran penasaran bahwa pesugihan ini akan berhasil. akan berhasil. Saya Kamu udah nggak melihat resikonya yang pada saat ini kamu alami. enggak, itu enggak peduli. Itu yakin saya pasti akan sembuh. Oh, yakin Kalau akan sudah sembuh. ritual udah selesai pasti sembuh. Bagaimana kamu bisa menjalankan ritual sedangkan kamu kan begini badannya? Karena keyakinan saya, Sembuh. kalau ritual itu udah selesai pasti sembuh. Keyakinan kamu sembuh Iya. dengan dukun kamu. Iya, betul. Oh, kamu akan disembuhkan oleh dukun kamu. Iya, betul. Ya sudah, buat apa saya ada di sini, Bu Ningsih? Ya, saya minta tolong Pak, Dengerin istri kamu. karena saya kasihan lihat suami saya Nah, dengerin. bicara nggak bisa, Hmm. terus tangannya kayak gitu terus. Coba kamu ngomong sama istri kamu. Saya enggak peduli. Yang saya peduli, saya udah bosan dengan kemiskinan saya. Saya Besok mau, kamu ngomong sama istri kamu. saya tetap mau lanjut. Saya diundang sama istri kamu Iya. loh. Untuk bantu kamu. Tapi kalau kamu seperti ini, saya nggak akan bantu. Lebih baik saya pulang nih, Bu Ningsih. Ya buat apa saya bantu kalau dia tetap masih ingin melakukan pesugihan? Emang Bapak nggak kasihan Tuh, coba sama dengerin. istri, sama diri sendiri, sama anak? Karena Iya Bapak sih. yakin itu pasti bakal sembuh. Kalau sudah ritual udah selesai. Bapak nggak lihat sekarang Hmm? kondisi Bapak kayak gimana? Coba Karena- begini. Ya, kamu kan tadi yakin dukun kamu bisa sembuhin. Iya. Ya. Mm-mm. Kamu panggil dukun kamu masukin ke santri saya. Coba sembuhin nanti. Saya mau lihat. Tapi kalau nggak sembuh, maaf. Karena saya memandang istri kamu. Kaki Jajang. Apa kamu memanggil saya ke sini? Bukan saya memanggil kamu, Ki Jajang. Ini Ya. Ya, murid kamu yang sedang melakukan pesugihan sama kamu. Ya tanya sok sama murid kamu. Saya sudah tahu dari tempat saya. Pasti akan ada yang ingin membantu dia melepaskan ini. Coba sok kamu minta. Tadi kan kamu bilang kata bisa disembuhin sama dukun kamu. Sok kamu minta. Ki Jajang, Hmm, tolong sembuhin saya. tidak bisa karena kamu sudah gagal di dalam ritual ini. Saya kan murid setia Ki Jajang. Saya Tidak udah lama bisa. ngabdi sama Ki Jajang. Kamu Masa- yang akan aku jadikan tumbal di sini. Dengar kamu. Dengar pakai telinga. Apa kamu tetap ingin jadi seperti ini? Kamu Hah? tidak bisa menumbalkan istrimu. Ki Jajang, Hmm. Ki Jajang yakin bisa. Sudah 3 kali kamu gagal, maka kamu yang akan kena untuk menjadikan tumbal ini. Ki Jajang kan udah janji bakal itu. Dikit lagi ini kamu akan aku jadikan tumbal. Ya, so. Setan dengan omongan. Kamu mau jadiin tumbal sama dukun kamu. Ya lawan dukun kamu. Kamu mau jadiin tumbal, tadi katanya kamu mau melakukan pesugihan, tapi malah kamu jadiin tumbal sama dukun kamu. Tuh, Ki Jajang, kamu diperbodohkan. Ki Jajang licik ya. Kan kamu dikasih ilmu sama Ki Jajang, sok lawan. Kamu udah akan aku jadikan tumbal. Masih tetap mau melakukan ritual. Sakit, panas. Sakit, panas. Kamu akan saya jadikan tumbal. Ritual ini. Panas. Tolong. Saya akan bantu kamu. Tapi kamu minta maaf sama istri kamu. Dan kamu benar-benar mau bertobat. Baru saya akan bantu kamu. Maaf Bu, maafin saya ya. Saya udah melakukan kesalahan.
Saya janji mau tobat. Saya udah hilap. Maaf ya. Iya Pak, Iya, maaf Ibu ya. maafin. Sekali lagi minta maaf. Tapi Ibu mohon jangan ngelakuin hal-hal yang kayak gini lagi. Ki, Iya. Saya mohon maaf ya. Saya udah hilap. dengar Ki. Iya Pak. Iya. Ini mau bertobat Ki. Ini dia akan bisa karena dia akan jadi tumbalku. Istrinya sudah minta. Istrinya kasihan. Dia tersesat seperti ini. Dia ingin benar-benar bertobat Ki. Tidak ada yang bisa menolong dia karena dia sudah saya Kasihan ikat. dia Ki. Kasihan anak istrinya. Hmm. Ya, kamu jadikan ini tumbal. Hmm. Kalau kamu benar-benar ikhlas bertobat, itu terbakar kamu akan hilang. Gus, tolong saya Gus. Tolong Gus. Saya akan bantu ini Iya. semua. Yang penting kamu benar-benar mau bertobat. Saya mau bertobat Gus. Ini kamu masih terikat ini dengan Iya. dukun kamu. Lepasin Ki, kasihan Ki. Tidak akan kulepaskan. Tolong saya Gus. Jangan kamu membantu dia. Karena dia akan saya jadikan tumbal dan pengikutku. Saya bantu kamu. Asalkan kamu benar-benar tidak mau mengulanginya lagi. Saya tidak akan Kalau sampai kamu mengulanginya lagi, saya tidak akan bantu lagi. Pasti Saya kamu janji. akan melebihi ini yang akan kamu terima. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Benar kamu? Benar Gus. Saya mau tobat Gus. Ngomong sama dukun kamu. Saya mau putus. Ngomong. Jajang, saya udah muak dengan kamu. Saya mau putus dengan kamu. Tidak akan bisa karena sukmamu sudah aku ambil semua. Dan sekarang gini Ki, kasihan istrinya Ki. Tidak. Saya datang ke sini faktor daripada diundang oleh istrinya. Sekarang kamu mau masukin sukmanya lagi, kembali. Kamu mau putusin perjanjian ini atau tidak? Sudah, sekarang begini Ki. Saya memandang Ibu Ningsih. Bagaimanapun ini tulang punggung yang harus bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya ke jalan yang baik, bukan pesugihan. Tujuan saya datang ke sini, saya hanya ingin memutuskan pesugihan dari suaminya. Dan suaminya pun juga mengatakan, sesat nggak apa yang kamu lakukan? Udah sesat itu. Nah, kalau kamu tahu, kenapa kamu masih melakukan? Saya hilang. Ya, selepas ini benar-benar kamu bertobat ya. Saya mau bertobat. Ini Ki. Hah? Kita adakan perjanjian. Apa perjanjiannya? Jika saya kalah, maka saya akan balikan sukmanya dia. Ya, sok. Kamu situ Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ayn. Ajian pamungkas. Ajian maut. Saya rantai panas kamu. Panas. Ya, kamu biar terbakar dengan keilmuan kamu sendiri Ki ya. Mau kamu bertobat? Saya mau bertobat. Bahwa ini salah yang kamu lakukan. Iya, salah. Nggak begini caranya kalau kamu ingin kaya. Ya. Tolong saya Gus. Gus, maaf, tolong saya Gus. Panas. Kembali kamu ke jasad kamu. Ucup sini, Ucup. Tekap mukanya. Tekap mulutnya, Ucup.
Yang benar kamu. Tekap mukanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada ini, ditutup mukanya. Tutup mukanya. Tutup mukanya. Sarungnya saja taikin. Nah, biarin. Nanti selepas ini putihnya akan hilang ini. Ya. Ini putihnya kayak habis terbakar ini. Ya. Alhamdulillah Tetening Sia. Nanti 30 menit lagi baru kamu bangunkan. Ya. Sini Tete sini. Nah, sudah. Alhamdulillah teman-teman. Karena Ibu Ningsi di sini mengundang dan suaminya pun juga sadar bahwa ini perkara yang salah yang ia lakukan, jalan yang salah, melakukan pesugihan hanya ingin kaya. Tolong digarisbawahi bahwa sesungguhnya saya membuat video ini hanya untuk hiburan semata. Saya tidak menuntut kepercayaan terhadap kalian. Ini hanyalah video hiburan semata. Pembelajarannya adalah jangan sekali-kali kita mendekati dunia pesugihan, dunia perdukunan santet, apalagi kalau kita ingin kaya sampai merelakan keimanan kita, yaitu melakukan pesugihan. Jangan. Kita harus paham bahwa Dia Sang Pencipta yang Maha Kaya, cukup kita minta hanya kepadanya. Selebihnya kita berikhtiar, berusaha, bekerja dengan sungguh-sungguh. Buang sifat malas di dalam diri kita. Kita lihat anak istri kita bahwa dia harus kita bahagiakan. Kita lihat anak istri kita bahwa dia layak harus kita perjuangkan dan bahagiakan. Berikhtiarlah dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah, selebihnya berserah diri kepadanya. Kalau kita sudah berserah diri, niscaya insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai arah. Artinya, jangan sekali-kali kita menduakan Dia di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup berkah, kalau ingin dunia kita berkah, cukup minta hanya kepadanya. Ambil sisi baiknya di dalam video ini dan buang sisi buruknya di dalam video ini. Bahwa ini hanyalah video hiburan semata. Mohon maaf jika ada perkataan dan perilaku yang salah di dalam video ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.